Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak kami di rumah kesodonyo. Acu-acu, apa-apa, ama-ama, abang-abang, datuk-datuk kesodonyo. Yang kocok nak disobit nama cu. Dan yang godang dah kita imbau pulau golaunya. Betul, sama cenderung malam biasa ya cik. Setiap malam apa cik? Setiap malam Ahad atau Sabtu malam. Itu Ahad ya cik ya? Iya. Malam Sabtu malam? Sabtu malam. Jam berapa ke ya? Jam 9 malam sampai jam 10 malam. Tentunya dan sanak di rumah menunggu tibonya menanti kan ya cik ya? Ocu Harbi bersama Cik Fira. Mengapa si cik? Berdendang cu. Tak boleh. Kita membahas seputar Kampar pariwisatanya. Tu ada kuliner cu. Ya boleh. Tu ada pariwisata tadi tentang budaya tradisi pulaunya cu. Biasanya kalau biasanya dia ada interaktif telepon lagi cu ya. Kalau untuk dun sana yang diantau yang rindu boleh menelepon cu ya. Tu cik, spesial malam iko cik, biasanya awak melogu je cik, ya iya. kan? Tu biasanya bulan puasa awak berceramah-ceramah bagi cik ya. Iya. Tapi cik, sebontau le tanggal 28 Februari cik, ada apa cik? Ada Isra Mi'rajnya cik ya. Sangko ambo akhir bulan le. Iya emang akhir bulan, iya, bulan ko cik ya. Tak sampai tanggal 2 dah kan? Iya. Jadi tanggal 28 Februari ko ada apa cik tadi? Ayu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tu apa dia cik? Hari Nabi ya cuy ya. Hijrah ya cuy ya. Semayang tu dijopik ketika Isra Mi'raj tu cuy. Dan spesial malam ko cuy, ada bintang tamu kita yang akan dibahas tentang Isra Mi'raj cuy. Atau dun sana di rumah olah tonton ya cuy ya, karena ada di Facebook pulaunya cuy ya. Buya ko cuy. Alapona dulu kasiko. Olah pona lo ketemu Cik Fira pulaunya cuy ya. Alah, kau tu bulan puasa dia cuy. Tahun lalunya cuy ya. Buya yang tibonyo milenial. Muda le cuy. Nak milenial cuy. Boleh. Awet muda ya cuy. Awet memang muda. Oh emang muda cuy. 27 tahun setengah. Pakai setengah pakai setengah. Dek, berapa lo menilai cuy ya. Tapi cuy ala babini. Itu ngapa mau kolak aja. Tibonyo tatutik pula tibo tu cik. Apa? Jodohnya tu. Apa lah? Kalau cik nak kakaknya tak bisa kau dah. Iya cu. Dan ikut cik buyako tibonyo ala viral je di YouTube cik. Olah terkenalnya cuy di mana-mana nama Buya ko cuy. Buat peton tu dan sanak di rumah tu penasaran cik. Siapalah Buya ada kini agaknya. Apalagi dari uang Kampar pula na cuy. Uang Kampar, uang Bangkinang cik. Iya. Atau ada sekampung jo Buya ko? Pastilah ada sekampung yang nonton malam ko. Dun sanak-sanak inyo ya cik ya. Iya. Cik penasaran? Penasaran. Dun sanak di rumah pun penasarannya cuy. Kita putarkanlah profil Buya tu cik ya. Iya. Minta sama operator untuk memutaukannya cik. Operator, putar profil cuy. Faisal Mar'i Muhammad Siregar lahir di kota Bangkinang tanggal 3 bulan April tahun 1994. UFM atau Ustadz Faisal Mar'i nama panggilannya. Anak dari bapak almarhum Haji Ahmad Siregar dan ibu Nursia. Kini UFM melanjutkan kuliah di UIN Suskaryau di Fakultas Syariah. Keseharian UFM bakojo di kantor urusan agama. Dan dalam usia yang masih tergolong muda, yaitu umur 27 tahun setengah, alhamdulillah sampai kini UFM alamai si ceramah dan tablik akbar hampir di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau. UFM pun pernah mewakili kampus UIN Suskaryau di tingkat nasional topeknya di Provinsi Banten dan di Provinsi Banda Aceh dalam perlombaan Ponir. Selain itu, UFM pernah juga mewakili Mualimin Muhammadiyah Bangkinang ke Surabaya dalam lomba Pospenas. UFM pernah juga mendapat juara pertama lomba pidato kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Kampar yang diadakan oleh KNPI Kampar. Motivasi UFM dalam berdakwah adalah dari motivatornya yaitu Ustadz Abdul Somad dan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kini di tahun 2022 UFM nak mencuba mengadu nasib melalui dakwah di kancah nasional. Insya Allah kalau lulus audisi, UFM akan bertanding bersama peserta audisi aksi 2022. Jadi, untuk dunsanak kita kesodonyo,
mau bersama-sama kita mendoakan dan mensupport semoga dan sanak kita UFM atau Ustadz Faisal Mar'i kita ko dilancarkan dalam audisinya dan bisa lolos dalam tahap selanjutnya membawa nama kota Bangkinang dan Riau. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sebagai orang beriman mesti wak paham, apalagi di zaman kini kok ujian awak kalau wak rasakan berat tak, apalagi Allah baiki awak seorang anak, maka jangan wak siung-siung anak tu pak. Anak itu apa keuntungan untuk orang tua Ustaz? Yang pertama adalah membuat pahala orang tua tidak pernah putus. Itulah keuntungan awak punya anak. Ustaz, kami nak beranak ada Ustaz. Tak dapat anak ada kami angkit anak uang. Lai dapat pahala mengalir. Lai, Allah tu maha adil. Kalau tak dapat pahala mengalir berarti Allah tu tak adil. Sementara Allah tu maha adil. Karena kita ikhlas membesarkannya, memberikan dia makan, memberikan dia pendidikan, mengajarkan nilai agama kepadanya. Hati-hati awak. Zaman kini kau banyak godaan. Dan bangga awak bekok lah berkorban piti 50 juta, 60 juta. Awak masuk mana awak berkojo, tapi dia melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang diberi Allah kau tadi Pak, gunakan kepada sesuatu yang baik. Gunakan untuk anak, untuk pendidikannya. Apalagi di Indonesia. UFM Ustadz Faisal Mar'i, alhamdulillah lah sampai tiba ke studio awak cia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, itu yang pentingnya cia. Ya jam berapa sampai tadi Ustadz? Ambo tiba di Pekanbaru siang. Siang, karena ya? nanti singgah di rumah mertua. Oh di rumah mentua, ada mentua ya cia. Gigi kalau mau ngecek Jalan. Yo kadang-kadangnya Ustadz ya. Ini perlu ceramahkan ke Ustadz. Ya, tentang jodoh. Tentang intinya. jodoh. Jadi jen berlamu-lamu juga ya Ustadz ya. Ustadz nikah umur berapa Ustadz? Umur 20 ampe. Kan masih lama ocoknya. Itu kan Ocok masih dua-duanya cuk. 22. Kalau perempuan 22 itu kan lah apa dia Ustadz? Ala besar. Ala besar dia cia. Astagfirullahalazim. Jadi malam ko UFM namanya cia. Ustadz Faisal Mar'i datang jauh-jauh dari Bangkinang. Datang balik membaiki awak tibanya cia siraman rohani. Jadi ndak bulan puasa jadi cia. Iya. Jadi ndak hanya puasanya cus. Iya. Ai bisa lah awak bertanya-tanya juga Ustaz UFM ko cia. Di sela-sela kesibukan Ustadz ko cia. Alhamdulillah disempatkan nya hadir di studio awak tiba. Hadir lagi cu, hadir lagi tapi Hadir di tompek balik, hadir di tompek yang agak nuansa baru nah agak cu, beda ya. seketik cia. Iya. Ya, karena kan spesial malam ko tibanya cia. Tema kita tentang Isra Mi'raj Miraj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cik tanyang sama Buya tu. Buya. Ya. Boleh ocok bertanya Buya? Silahkan. Tanyalah. Apanya kaitan jo sumbayang jo puasa Buya? Sangat keterkaitan sekali itu. Oh, karena kan kini kan puasa kan doke. Iya. Itu puasanya Ustaz. Puasa lah doke. Malam ko kan kalau Isra Mi'raj tema kan tentang sholat di Buya ya, sumayangnya Buya ya. Apa kok ada kaitannya Acik awak tu antara semayang sama puasa? Mungkin enggak Acik awak enggak apa nanya puasa tapi semayang iya Cik. Iya cuk. Kadang-kadang ya tentu. Iya. Kadang misalnya di rumah kan cara tu ya Ustaz. Beri jawaban penerangan tiba untuk Acik Firawal. Bahwasanya salat itu adalah raksul ibadah. Induknya seluruh amal ibadah. Iya. Jadi yang menentukan kualitas seluruh amal ibadah selain salat itu puasa, zakat, sedekah, membaca Quran, kurban itu adalah salat. Maka orang yang puasa tapi tidak salat, maka puasanya mubazir. Orang yang kurban tapi tidak salat, kurbannya mubazir. Orang yang berinfak bersedekah setiap hari dia bangun masjid tapi tidak salat, walaupun masjid itu tempat salat, maka apa yang mereka bangun tidak berguna. Kenapa? Karena tidak salat. Jadi banyak orang sekarang mereka menganggap ya puasa, salat. Mereka tak, kan? mereka kata saya puasa, tapi mereka tak sadar bahwasanya salat itu penentu diterima atau tidaknya amal di luar salat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan
Amal yang pertama dihisap, ditimbang, dihitung oleh Allah itu adalah solat. Kalau solatnya bagus, Allah tanya, mana puasa hambaku? Mana zakat hambaku? Mana kurban hambaku? Ditanya Allah. Tapi kalau solatnya rusak, maka amal yang lain itu tak dipandang Allah. Begitu. Jadi emang solat kau tiang agamanya Ustaz ya. Ah, untuk tiba kalau Iya. semayang tu tidak ada untuk cik. Kamu kayak pemimpin utama solat yang Iya. lainnya Kalau apa Buya? Kau kan rumah tangga ke Buya ya. Seandainya bini tidak semayang misalnya Buya. Apa kau laki menanggung atau sebaliknya? Kadang kan ada loh, kadang ambo pun aja menanggung kan. Kalau semayang tu, kalau tidak semayang tu insan masing-masing yang menanggung ya. Kenapa lah dah Buya? Jadi memang dosa manusia satu dengan manusia yang satu yang lain memang tidak menanggung dosa orang lain. Cuman ketika berbicara tentang suami istri, maka Allah katakan di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu. Dirimu itu maksudnya di sini adalah suami. Suami orang-orang yang beriman. Wa ahlikum. Ahli di situ ditafsirkan oleh ulama kita adalah anak istri. Nara, dari api neraka. Jadi dosa ketika istri tidak salat, itu kok bisa suami yang menanggungnya? Maka dosa itu datang dari amanah. Karena ketika akad menikah itu, maka istri itu sudah menjadi tanggung jawab suami. Cuman yang paling parah zaman sekarang ni, suami pula nak solat. Itu bahayanya. Jadi Kadang mengikutnya Buya ya. jadi intinya suami istri itu mesti saling mengingatkan. Ya, mesti saling mengingatkan. Apalagi dalam masalah solat itu, ketika mereka baru-baru nikah, semangatnya luar biasa. Mereka saling membangunkan, suami membangunkan istri, istri membangunkan suami. Kalau tidak bangun dia, ya latih dengan air dulu. Bahkan sengaja kita naruh air 1 ember ketika tidur. Jadi ketika istri atau suami nggak bangun, siram sedikit dulu. Kalau tidak langsungnya sember, kalau tidak jagonya sember langsung. Curhat cucu. Itulah maksud saya tadi. Jadi artinya bertahap. Iya. Karena memang tidak ada orang yang langsung dia go. Tapi mesti perlahan. Jadi jangan sampai kita memiliki istri, begitu sebaliknya kita punya suami. Jangan gara-gara istri cantik dia, aduhailah istilah sekarang, tapi membuat kita masuk neraka. Maka bagi saya istri ini nggak level ini. Iya, betul. Ya, masa gara-gara istri masuk neraka? Ya, jadi kalau maaf ya, kalau istri saya nggak sholat, saya suruh nggak juga sholat, nggak juga mau dia. Saya nggak juga mau, panggil keluarganya nggak juga mau. Maka ya assalamualaikum, saya tinggalkan. Tapi jangan sampai langsung seperti itu. Tentu kembali ke diri kita dulu. Ya, kita sebagai suami sholat, kita praktekkan, kita kasih lemah lembut nasihat yang sangat luar biasa. Karena Jadi kalau pertanyaan uang yang nebel keluarga mau detunya cuy. enggak berkeluarga kok bisa lah tiba. Iya, untuk don sana yang ulun. Untuk Termasuk cik lagi. ojo iyo. Karena cik ya kalau di Bono tiba cik ya semayang yang bono-bono sebononya dia sebelum Isra Mi'raj dulu tuh bapo lah bapo banyak abotang rakaat dari perintah Allah ya Ustaz ya. Kini dapat 5 kotunya. Nah, masa iyo sio-sio kan nya Buya ya. Dari situlah tibonya. Jadi sebelum kita bahas tentang Isra Mi'raj ya Cik ya. Ada seketik lah Cik yang dibahas ikut tadi kan tentang pertanyaan Cik Pira tibo dia mungkin mengganjal tibo mungkin entah selama konya masuk kan dan puasa tapi enggak ya, tapi enggak semayang atau kawan-kawannya ada ya Cik ya. Kini di luar itu Cik. Buya awak kan jauh-jauh di Bangkinang datangnya Cik ya. Iya. Insyaallah Buya awak ko Cik akan mengikuti apa nama do Acara di televisi acara nasionalnya cuy ya. Akademi Sahur Indonesia. Itu biasanya tiap subuh Cik. Iya. Buya ko sedang audisi. Iko audisi pertama lah, iko untuk tahap yang kedua lah ya Buya. Ya. Kalau boleh tahu Bu ya, tahap yang pertama tuh audisi apanya Bu ya? Yang pertama itu mengirim video, mengirim video ke kru TV nasional. Ya. Kemudian yang hasilnya tahap pertama itu alhamdulillah Allah izinkan lulus. Alhamdulillah ya. Kemudian
pada tahap yang kedua itu adalah seleksi Zoom. Itu langsung bertatap muka dengan Juri. Pihak krunya TV nasional tadi. Jadi kapan Dan tuh sekarang- kira-kira Buya? Sekarang kita hanya menunggu hasil. Usaha sudah. Karena Allah tak menengok hasil, Allah menengok usaha. Kalaulah Allah menengok hasil langsung, maka tidak ada manusia ini yang mau berusaha lagi. Jadi kalau untuk Zoom callan ya Buya? Alhamdulillah sudah siap. Tinggal nunggu hasil Tinggal aja. menunggu hasil. Kalau memang Allah izinkan hamba yang dhaif UFM ini untuk tampil, maka insya Allah masyarakat Provinsi Riau khususnya bisa nanti nonton di Televisi televisi tersebut. nasional. Isu ado sudah tengoklah Facebook Acuarbi isu atau Instagramnya cuy. Atau untuk Buya untuk grup yang orang uang Ya, kampar ada puluh pokoknya isu ado tuh. Perwakilan dari Bangkinang, dari Provinsi Riau ti boye. Sama contoh Ustaz Suwandi dulu. Ustaz Suwandi dulu kan alhamdulillah pemenang dari aksi 7. Insyaallah UFM selanjutnya aja. Insyaallah. Dan insya Allah tahun depan Ocu Harbi ya. Acuarbi ya, amin. Amin. Ya amin kan ya Ustaz. Ini ada kriteria ada Ustaz maksud itu umunya Ada, kalau minimal. dari segi persyaratan, maksimal Bapak. kalau dari segi umur itu memang 35 tahun ke bawah. bisa. Itu Bisa. minimalnya 16 tahun. Iya. Bisa aja. Berarti Ocu juga bisa ya. Cu? Cik bisa, asalkan yang Paham, lui-lui, yang iya, lui-lui Cuk. udah sampai kan. Jadi langsung ke tema kan, Cik? Boleh ya Cu. Tentang Isra Jok Mi'raj ya. Kalau Isra dan Mi'raj go Buyayo boleh dijolekan saketek kepada masyarakat kita. Cenapo Isra Mi'raj tu apa jinan dijawab di Isra Mi'raj tu kalau semayang dulu Acarbi pun aja mendongong sebelumnya ndak limo kalau dari langit tu apanya tiba pengiriman semayang tu ya Bu ya. Dijelaskan saketek kepada sanak kita yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Riau Televisi dimanapun berada yang menonton live pada saat sekarang ini, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mesti kita ketahui, Isra itu adalah perjalanan datar. Perjalanan datar. Perjalanan datar itu apa maksudnya? Dari masjid ke masjid. Sedangkan Mi'raj itu adalah perjalanan ke atas, ke Sidratul Muntaha atau berjumpa langsung dengan Sang Pencipta. Kalau berbicara kita tentang Isra dan Mi'raj, maka tentu pastilah ada dalil yang menjelaskan. Maka Allah katakan di dalam Quran surat Al-Isra itu adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah. Ulama kita mentafsirkan, menjelaskan kenapa ayat ini didahulukan dengan subhana. Karena kata subhana itu, asal katanya subhanallah. Kata subhana itu tidak boleh dipakai oleh makhluk apapun namanya. Baik malaikat, baik manusia, baik maaf cakap hewan, tidak boleh dipakai. Karena memang kata subhana itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Yang mesti kita petik di sini adalah bahwa hamba itu adalah ucapan Allah yang terkandung di dalam Quran. Artinya Nabi Muhammad itu sudah diakui hamba. Kalau kita tidak diakui karena Allah tak pernah manggil kita hamba. Kalau Nabi itu jelas dia. Jadi yang memperjalankan itu Allah. Kalau sudah memperjalankan, maka jawabannya tidak ada kontroversi, tidak ada perselisihan
bahwasanya Nabi itu berjalan dengan sendirinya. Karena memang Allah yang memperjalankan. Contoh, tidak mungkin semut yang ada di Bangkinang pergi dia ke Jakarta Atau Pekanbaru. atau ke Pekanbaru. Nggak mungkin dia pergi. Masa semut jalannya apa kan lambat? Masa pergi ke Jakarta atau Pekanbaru? Tapi kenapa semut yang ada di Bangkinang tuh bisa ke Pekanbaru, bisa ke Jakarta? Rupanya ketika UFM pakai baju, semut itu jalan dia ke Saku atau Kalosang bahasa orang. Masuk ke Losang. Ya, masuk ke lesang dia ya. Masuk ke lesangnya. Maka bersemayam dia di Kalosang saya ini. Lalu saya bawa dia ke Pekanbaru. Maka itu namanya diperjalankan, bukan semut itu berjalan. Onok saja dia. Ya. Baratnya Onok saja. cara nyamuk bagi Cio. Iya. Nyamuk tuh masuk ke motor UFM. Nah, langsung pelek ke TV gini kan. Tak siapa nama nyamuk itu tahu saya. Siapa namanya? Cuman Allah yang memperjalankan manusia yang mulia ini. Kemudian dari mana Nabi Muhammad itu diperjalankan Allah? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Nabi itu diperjalankan Allah dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Kalau sudah berbicara masjidil haram, maka kita sebagai umat Islam yang senantiasa menempelkan kening ke lantai solat, kita mesti paham masjidil haram itu nilai keutamaan ketika mereka sujud solat di Masjidil Haram itu tidak sama pahalanya ketika kita solat di Masjid Paripurna Al-Huda samping kantor ini. Jangankan Masjid Subrantas ini Al-Huda, Masjid Agung An-Nur yang ada di Provinsi Riau pun tak sama pahalanya. Jadi orang yang solat di Masjidil Haram tidak sama pahalanya dengan orang yang sholat di masjid yang ada di Indonesia ini. Atau Masjid Istiqlal yang terkenal di Jakarta itu. 100.000 kali lipat pahalanya kata Nabi SAW. Orang yang sholat di Masjidil Haram. Begitu juga orang yang sholat di Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Berapa kali lipat pahalanya, maka tidak sama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada tempat-tempat yang teristimewa ketika mereka sujud menempelkan kening ke lantai, menandakan dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu diperjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan peristiwa itu terjadi? Allah katakan dalam ayat tadi, Laila, di malam hari. Yang sering kita dengar mungkin satu malam, ada setengah malam. Sebenarnya tidak sampai satu malam. Ya, mungkin separuh malam lah itu paling lamanya atau seperempat. Intinya tidak sampai satu malam diperjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah perjalanan Isra, karena Isra itu kan perjalanan datar tadi. Maka Mi'raj lagi Nabi Muhammad SAW. Tentu dia tidak langsung berjumpa dengan Allah pada Sidratul Muntaha itu atau ke langit ke-7. Maka mulai dari langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, berjumpa dengan nabi-nabi yang lain. Ada Nabi Yusuf, ada Nabi Harun, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim. Tapi dalam perjalanan itu yang mesti kita pahami adalah Nabi itu lebih banyak dia bercengkrama, berbicara, berdialog dengan Nabi Musa. Begitu kita lihat dalam riwayat yang dijelaskan oleh para ulama kita. Berbicara. Kemudian di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu juga Nabi SAW jangan kita bayangkan pergi Masjidil Haram, Aqsa, naik, turun, pulang. Tidak. Tapi Nabi Muhammad itu diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana gambaran yang ada di neraka, bagaimana gambaran yang ada di surga, diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang terkandung dalam ayat Isra yang kita baca tadi, min ayatina, dan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda ayat-ayat Allah yang diperlihatkan kepada Nabi SAW. Diperlihatkan itu ada orang sedang mengguntiong lidah, ditarik, diguntiong putui lidah tu. Apa mau kasih dia? Itulah yang mesti awak jelaskan. Ditarik, putui balik, panjang bersatu, putui balik. Maka dalam perjalanan itu
Nabi Muhammad tentu yang pertamanya di dunia nggak tahu, dia bertanya kepada malaikat Jibril. Tercengang ti boy ya. Ya, tercengang dia tercengang atau dia. terkejut. Kaget. Ya. Kaget. Kaget ya. Indonesianya itu ya. Ya. Jadi dia tanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, ini kenapa orang?" Maka dijelaskan oleh malaikat Jibril, inilah tamsil, contoh umatmu wahai Muhammad, mereka yang mendapatkan dosa dari lidah. Bisa jadi dia menfitnah, menghibah, mencaci, mengadu domba. Artinya dosa yang masuk dari lidah. Makanya kita mesti memahami bahwasanya bersyukur kita, orang yang bisa berbicara alhamdulillah, orang yang bisu alhamdulillah. Karena memang masing-masing itu ada kelebihan. Ada kodratnya. Ada kelebihan yang diberikan Allah. Orang berbicara apa kelebihannya? Dia bisa bertasbih, bisa melafazkan kalimat Allah, bisa dia mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bisa dia bertakbir, bisa dia memberikan nasihat kepada orang lain sebagaimana hal yang kita lakukan sekarang. Adapun orang bisu, dia tidak bisa berbicara. Apa keutamaannya? Tidak ada dosa yang masuk ke lidahnya. Karena memang terjaga. Jadi jangan pernah kita menganggap remeh orang lain. Oh, orang itu bisu, nggak pandai ngomong, apalah itu. Orang itu nggak punya anak, nggak ada manfaatnya. Kita punya anak, alhamdulillah. Jangan heran juga kita. Orang yang punya anak, alhamdulillah. Apa untungnya orang punya anak itu? Anak itu bisa menjadi investasi akhirat. Tabungannya. Tabungan Jariah. akhirat. Sekarang orang sibuk mencari tabungan dunia. Sawit 100 hektar, kebun getah Investasi, 100 ya, hektar, rumah kontrakan berderet-deret. Bangga dia tinggalkan itu semua kepada anak. Ingat, ketika ayahnya meninggal, ketika ibunya meninggal, seorang anak laki-laki di antara 3-4 orang itu, tidak ada di antara mereka yang bisa menyolatkan orang tuanya dengan sholat jenazah. Kemudian yang kedua, yang Acu Sobik tadi, bercekak dia atau bacokat. Bacokat Berkelahi. karena ya berkelahi ya. Karena warisan. Karena memang agama itu sudah terlalu jauh darinya. Jadi itu manfaatnya. Jadi Nabi itu menengok ada orang yang lidahnya dipotong, kemudian tersambung lagi. Diperlihatkan Allah gambaran siksa neraka itu. Mereka yang tak mempergunakan lidahnya. Kemudian Nabi ketika menoleh ke tempat yang lain, Nabi menengok orang yang sedang dihancurkan kepalanya oleh batu yang sangat besar. Setelah dihancurkan, utuh lagi kepalanya itu, beserta benak-benak yang bertabur tadi itu. Disatukan Allah. Dipecahkan lagi, disatukan, meleleh isi otak semuanya, disatukan. Maka ditanya oleh Nabi SAW, "Ya Jibril, ini kenapa lagi orang ini?" Maka malaikat Jibril menjawab, "Inilah tamsil, contoh umatmu, wahai Muhammad, mereka yang tidak solat. Mereka yang tidak solat maka akan diazab Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi juga diperlihatkan di tempat-tempat lain gambaran surga, gambaran neraka, segala macam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berbicara masalah itu juga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan cerita Mi'raj, berjumpalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah yang menginginkan. Kalau sudah Allah menginginkan maka kun fayakun, terjadi maka terjadi. Allah tak butuh waktu, Allah tak butuh tempat, Allah tak butuh segala macam. Ya, ketika Allah ingin terjadi, terjadi saja hal seperti itu. Berjumpalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa inti daripada Isra dan Mi'raj itu? Ternyata Allah ingin memberikan perintah salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebarkan kepada umatnya. Namun yang mesti kita ingat, perintah salat itu tidak seperti sekarang. 5 waktu ya. Jadi Bu ya, contoh apa perintah salat? Pas salat itu lagi cek ya. Iya. Tentunya kita akan melanjutkan, ikut tentu penasaran lagi untuk di rumah ke cek. Kita lanjutkan mereka tentang sholat tadi ya. Tentang pentingnya sholat. Itu tadi Ajarbi tadi menanya tentang bapo dulu sebelum 5 rakaat, 5 waktu tuh. Tentunya di sana di rumah nak cinan lo ndak. Balik kita di Dagoi Kampar, tentu masih di acara kesayangan kita, Dendang Ocu Kampar, masih dengan tema yang sama yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW memperingati ya cuy ya. Bersama Ustadz Faisal Mar'i atau UFM malam ko ya cuy.
Kita lanjutkan yang tadi ya, Cak. Boleh. Kita lanjutkan tadi tentang solat atau sumayang. Silakan lanjutkan. Ya. Jadi seperti ini, perintah yang diberikan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak langsung 5 waktu. Jangan kita bayangkan, nih kasih 5 waktu turun enggak. Tapi 50 waktu yang diberikan Allah, bayangkan itu. Ya. Ketika pertama kali saya mendengar 50 waktu pertama diberikan Allah, maka yang tak bayang dek encu, ndak akan sampuk dia awak babini dulu dia. Ndak akan sampak. Tapi kok mengode-ngode Ustaz? Sepeda ngode sana. Ya. Jadi ndak akan sampuk dia awak untuk bikin bini-bini banyak tu ndak apa betul. Ndak sampuk dia awak mengenang selalu lazan luang. Itu jago nak sampat dia awak. Itu magon. Lolok jago nak sampat dia awak. Jadi memang nak sampat dia awak ya. Jadi 50 waktu yang diberikan Allah, turun menjadi 45, turun menjadi 40, turun menjadi 35, turun 20, 25, sampai pada akhirnya 5 waktu sehari semalam yang diberikan Allah kepada Nabi SAW. Itu pun masih disuruh oleh Nabi Musa minta kurang. Bayangkan, jangan kita sangka nanti 5 waktu selesai nak. Tapi 5 waktu jumpa dengan Nabi Musa, kata Nabi itu, minta lagi kepada Allah, enggak akan sanggup itu umatmu wahai Muhammad. Tapi ketika sudah mendapatkan 5 waktu, Nabi merasa malu dia bolak-balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang dapat kita ambil adalah Nabi itu bolak-balik minta kepada Allah keringanan itu bukan untuk dia. Ini mesti kita pahami. Bukan untuk diri Nabi. Kalau Nabi itu pasti sanggup. Kemudian kitanya yang tak sanggup. Jadi begitulah sayangnya Nabi itu kepada kita. Ditolongnya kita. Sayang Nabi. Tidak mau Nabi itu membebani kita atau memberikan sesuatu yang berlebihan yang mungkin dengan kapasitas kita tidak sanggup. Begitulah Nabi itu cinta sayang kepada kita. Mau dia mengorbankan malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu dalam tanda kutip ya, malu dalam kebaikan di sini ya, karena menolong umatnya, sayang kepada umat. Akhirnya bolak-balik sampai 5 waktu, itu pun minta kurang lagi. Tapi 5 waktu inilah finishnya. Dan sampai sekarang pun orang masih tidak mau sholat. Masih lalai 5 puluh waktunya Ustaz, Bu ya. Masih juga tidak mau sholat. Masih juga dia lalai sholat. Dan yang mesti kita pahami, ketika kita berbicara masalah sholat itu, orang yang meninggalkan sholat, itu tidak sama nerakanya dengan orang yang melalaikan sholat. Ini catatan pertama. Jangan kita sangka nanti, yang penting kan sholat. Yang penting kan ada waktu. Beda itu. Kalau orang yang meninggalkan sholat, Allah campakkan mereka ke dalam neraka Saqar. Allah katakan, Ma salakakum fi Saqar. Apa yang menyebabkan kamu hingga masuk ke dalam neraka Saqar? Maka mereka menjawab, Qalu lam naku minal musallin. Dahulu ketika kami hidup di dunia, kami termasuk orang yang tidak sholat. Itu orang meninggalkan. Bagaimana dengan orang yang melalaikan salat? Allah ancam lagi pada surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka mereka yang salat. Bayangkan, kita salat masih disebutkan Allah celaka. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Karena kita lalai dari salat. Lalai itu terbagi dua, dijelaskan oleh ulama. Pertama, lalai di dalam solat, enggak fokus dia. Mungkin badannya di masjid, pikiran tak kemana-mana mungkin. Kemudian yang kedua, lalai dari segi waktunya. Solat zuhur ya sampai jam 3. Solat asar udah mau terbenam matahari lagi baru dia solat. Solat isya begitu juga. Solat isya jam 2, solat isya jam 1. Apa tujuannya? Kenapa dia bisa lambat solatnya? Kalau sudah terkumpulkan duit, kalau sudah tutup toko warungnya, baru dia sholat. Walaupun memang ada hadis yang mengatakan, mengakhirkan sholat isya itu kan bagus. Maka dijelaskan oleh ulama kita, kalau kita mengakhirkan sholat, itu mesti kita iringi dengan qiyamul lail. Atau sholat witirnya, dan sholat-sholat yang lainnya yang mesti kita tunaikan di situ. Bukan seakan-akan kita sengaja untuk memperlambat sholat tersebut. Kemudian para pemirsa RTV Riau Televisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara juga kita tentang salat. Bahwasanya salat itu merupakan amal, ya, merupakan sesuatu satu-satunya ibadah yang dijemput di langit itu hanya salat. Itulah istimewanya salat.
Satu-satunya perintah Allah yang dijemput ke langit itu hanya salat. Ketika Allah perintahkan kita puasa, yang melalui malaikat Jibril di dunia. Allah perintahkan zakat, yang melalui malaikat Jibril turun ke dunia. Dan perintah-perintah yang lain. Tapi ketika salat, Allah ingin hambanya yang bernama Muhammad langsung menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah kualitas salat, jagalah ibadah salat kita. Karena ada dalam lagu yang pernah saya dengar dari Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Kebetulan saya juga ngefans juga dengan dia. Dan lagu-lagu Ustaz Jeffrey itu saya banyak hafal sebenarnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Orang yang tidak solat gara-gara harta, maka dia dibangkitkan dengan Qarun di akhirat. Orang yang tidak solat gara-gara jabatan pangkat, akan dibangkitkan dengan Fir'aun di akhirat. Kenapa? Karena Fir'aun tidak solat karena kekuasaan, tidak beriman. Qarun dia tidak beriman karena harta, dia tidak solat. Mereka yang tidak solat gara-gara bekerja di perkantoran, orang-orang yang cerdas, orang-orang pintar yang mereka memimpin segala macam bentuk kepemimpinan mereka, tapi dia tidak solat, mereka pintar orangnya, maka mereka dibangkitkan dengan Haman di akhirat nanti. Kenapa? Karena Haman itu orangnya pintar. Jadi beda pintar dengan benar itu beda sekali ya. Kalau pintar, saya katakan sekali lagi, di Indonesia ini kan tidak kekurangan orang pintar. Bahkan dalam 1 tahun itu melahirkan ribuan gelar doktor. Gelar doktor setiap tahunnya. Nggak mungkin lah orang doktor goblok, nggak mungkin kan? Pasti doktor itu pintar. Tapi kenapa masih terjadi korupsi? Kenapa terjadi penyelewengan segala macamnya? Karena kepintarannya tidak diiringi dengan kebenaran. Maka kebenaran itu mesti kita jemput, kebenaran itu mesti kita pahami, kita masukkan, bulatkan di dalam hati kita. Kemudian para pemirsa Riau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tadi hubungan Isra dan Mi'raj itu dengan salat, karena pada intinya Isra Mi'raj itu kan menjemput salat. Lalu turun ke dunia, turun ke bumi, Nabi SAW sebelum subuh itu peristiwa Mi'raj sudah selesai. Ya, sebelum subuh sudah nyampai. Kemudian setelah salat subuh, ya, setelah waktu subuh maksudnya waktu pagi ya. Kemudian di waktu pagi itu juga Nabi SAW dilihat oleh Abu Jahal. Abu artinya bapak, Jahal artinya goblok. Jadi Abu Jahal artinya bapak goblok. Sebanyak itu nama Abu Jahal. Lalu Abu Jahal itu bertanya, kenapa kamu melongo-longo? Itulah bahasa kitanya. Kenapa kamu kok menung-menung saja Muhammad? Maka diceritakanlah dengan lugunya oleh Nabi SAW. Saya di perjalanan kan ini segala macam ini, perjalanan sebentar sampai ke langit saya dapat berita solat. Dalam otak Abu Jahal ini Muhammad udah gila ini. Ini kesempatan bagi saya untuk mengumumkan semua manusia yang ada di Mekah ini, untuk mengumumkan semua manusia supaya terpengaruh yang ingin dekat kepada Nabi tambah jauh, yang ingin mencoba mendekati Nabi tambah jauh, yang sudah dekat dengan Nabi bisa terpisah. Maka kesempatan bagi Abu Jahal menjelaskan ini semua. Dia sangka dia berhasil, maka dia ceritakan. Semuanya hampir percaya sebagian. Kemudian ada pula orang lain yang mengusulkan, kalau begitu kita panggil saja sahabatnya atau orang yang paling dekatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena sahabat yang paling dekat sekaligus mertua Nabi SAW itu adalah Abu Bakar. Kenapa mertua Nabi? Karena istrinya Aisyah dari anaknya Abu Bakar. Maka kalau Abu Bakar ini yang mengatakan tidak percaya dengan Isra dan Mi'raj yang diceritakan Nabi kepadaku, maka lenyaplah dakwah Muhammad. Begitu saking yakinnya Abu Jahal. Maka disepakati. Maka pemimpin-pemimpin yang ketika itu dikumpulkan, mereka rapat. Itu jadi istilah rapat itu dari dulu juga. Cuman bedanya, walaupun ya Abu Jahal itu bapaknya goblok ya, tentu yang dibawanya goblok-goblok.
walaupun mereka bodoh, tapi dalam keadaan rapat mereka nggak pernah tidur. Itu bedanya. Kalau orang sekarang rapat tidur aja kerjanya, ya. Padahal pintar. Iya, padahal pintar itu, sampai berkuru malah. Iya. Ya, sampai berkuru dia tidur. Jadi diceritakan, ayo kita cari Abu Bakar. Ketika itu dalam sebuah kitab yang saya baca ataupun yang pernah saya dengar, Abu Bakar ketika itu masih di kebun lah istilahnya. Maka dijemput, berjumpa, berdialog, dijumpakan semuanya. Hai Abu Bakar, ini sahabatmu bernama Muhammad. Dia menceritakan ini itu segala macam dengan A sampai Z dijelaskan oleh Abu Jahal sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan dengan jelas, dengan tegas, dengan detail. Maka sepanjang apapun ucapan Abu Jahal, jawaban Abu Bakar apa? Ini yang membuat kita penasaran. Ini yang membuat kita mencontoh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sebelum kita menjelaskan jawaban, Nabi SAW pernah mengatakan, seandainya iman Abu Bakar itu ditimbang, ini iman Abu Bakar nih. Kemudian kata Nabi, ditimbang pula semua imannya umat selain para Nabi dan Rasul ini ya, ditimbang semua imannya manusia di atas dunia ini kecuali Nabi dan Rasul. Ditimbangkan satu iman Abu Bakar, ditimbang dengan jutaan miliaran umat manusia yang beriman, maka jauh lebih berat, lebih tinggi iman Abu Bakar itu. Karena Abu Bakar itu sifatnya sami'na wa ata'na. Kalau kita tidak sami'na wa kritikna, sami'na wa debatna, ya, macam-macam lah perangai manusia itu. Jadi setelah diceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, apa kata Abu Bakar? Kalaulah Muhammad yang mengatakan seperti itu, maka benarlah. Dari sinilah asal muasal pertama kali Abu Bakar itu mendapatkan gelar As-Siddiq. Kenapa? Karena dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang mendengarkan jawaban Abu Bakar itu, separuh beriman ketika itu. Banyak yang beriman. Yang ragu-ragu tambah beriman dia. Yang sudah dekat tambah dalam imannya. Maka semakin panaslah hati Abu Jahal karena sudah dikuasai setan. Dia sangka proyeknya berhasil, rupanya enggak. Ternyata dari situlah Abu Bakar itu mendapatkan gelar Siddiq karena dia membenarkan. Jadi kalau berbicara tentang Abu Bakar, seandainya lah ya seperti ini. Hai Abu Bakar, itu dinding itu warna kuning. Padahal sebenarnya memang warna kuning. Ya, hai Abu Bakar, itu warna kuning. Tapi seandainya Nabi berkata kepada Abu Bakar, hai Abu Bakar, itu dinding itu warnanya merah. Padahal dinding itu warnanya kuning. Sebenarnya warna dinding itu kuning, tapi Nabi menyuruh Abu Bakar, hai Abu Bakar, itu warna dindingnya merah. Apa kata Abu Bakar? Benar ya Rasulullah. Bayangkan itu imannya kepada Nabi SAW. Jelas-jelas mata kita ini menengok dinding itu kuning. Ketika Nabi menyebutkan dinding itu merah, Bakar, Abu Bakar sami'na wa ata'na. Begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan dinding itu yang disalahkan Abu Bakar, tapi mata dia sendiri yang disalahkan. Begitu. Jadi bersyukur kita adanya dengan perintah salat, karena perintah salat itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kalau kita sebutkan puasa, orang kafir juga puasa. Ya, orang non muslim juga puasa. Kita juga puasa. Kalau kita kan mengatakan sedekah, berinfak, berbagi, orang non muslim, orang kafir pun juga sedekah dia, juga berbagi. Sama-sama berbagi, kita malahan lebih banyak berbaginya mereka dari kita. Kalau kita mikir-mikir, udah dibukanya dompet tukar merah semuanya, rupanya yang dikeluarkan tukar pedang, tukar 1000, begitu peliknya. Tapi Nabi SAW itu senantiasa memberikan yang terbaik kepada umatnya, senantiasa memikirkan kita, dan yang membedakan kita dengan orang non-muslim, yang membedakan kita dengan ya saudara-saudara kita yang belum beriman, maka salat itulah. Ketika seseorang tidak salat, maka dia meninggalkan dengan sengaja, maka dia telah kafir dengan sengajanya. Jadi contoh cia, tibonya nampak cerita ni lah jole sodo. Itulah jole bono tu cia, dari A sampai ke Z dia cia. Ya, di luar itu cia, kita meminta seketik waktu ke
Ustaz kita, itu tuh Ustaz kalau perjalanan dakwahnya Isra Mi'raj kalau banyak Ustaznya. Kita minta beliau kepada Ustaz ko membaikan kepada pemuda-pemuda awak atau masyarakat dan sanak kita yang nak mendukung inyo esok di aksi. Tibonya ikut tibo kata-kata apa ke cik penutup tibo dari buya kita cik ya. Kita minta sama buya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap dan menginginkan semua saudara-saudara saya yang beriman kepada Allah masukkan nama saya di dalam doa saudara ketika bermunajat, ketika setiap solat dimanapun berada, masukkan nama saya, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya diizinkan Allah lulus ke aksi TV nasional yang sudah diprogramkan mulai dari tahun 2013 tuh kalau tidak salah. Jadi saya berharap sekali doa dari saudara dan alhamdulillah tes pertama saya sudah lulus. Alhamdulillah. Dan sekarang ini menunggu hasil tes kedua. Kalau seandainya Allah izinkan maka saya akan berangkat. Kita berharap juga baik dari pemerintah, baik Kabupaten Kampar atau di provinsi Suak kan mendukung kepada buya kita karena Ustaz kan UFM, karena ikut ketiba perwakilan awak dari Riau cik. Dari Kampar Riau, lo, Cik, Kampar pulo. Jadi kita berharap selain dukungan doa tadi cik ya, kita berharap kesesodonya tuh jangan mendukung juga orang di luar leh. Kalau ada orang awak kenapa yang di luar? Itu ada cik. Kalau lah ada doa sama semangat Ustaz insya-Allah ya Ustaz ya. Maju ke babak selanjutnya. Amin. Pokoknya jangan lupa sama Cik Fira sama Cik Arbi kan. Nah, kalau mau menang ke Jakarta boleh nih. Boleh. Tentunya di sana di rumah Cik menengok lo mak sencerama buya awak ko. Akan mana hubungi dia buya. Atau bisa entah Isra Mi'raj lah dokek ko ye. Tentu jadwal buya kan banyak, tapi tentu ada je cik-cik yang kosong bisa diselip-selipkan nih buat. Ke mana dihubungi buya? Ya kalau pengen mengajak saya untuk berdakwah, pertama sekali adalah tentu bisa melalui nomor HP saya dan WA karena sudah tertera di Facebook itu juga. Kemudian bisa melalui Instagram, kemudian bisa melalui apa namanya itu TikTok juga. Kemudian bisa melalui media-media yang lain. Itu mesti kita pahami. Itu nomor HP-nya sama dengan WA-nya. 0812 6625 5409. Dan alhamdulillah kalau untuk Isra Mi'raj ini insya Allah mulai hari Rabu saya udah mengisi tabligh akbar. Sudah masuk 18 masjid sekarang dalam kota dan luar kota. Di Pelalawan, di Rokan Hulu, kemudian di Siak Sri Indrapura dan hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau insya Allah sudah saya masuk ke dalamnya memberikan tausiah. Tentu saya berharap doa dari para pemirsa karena saya bisa berdakwah itu salah satunya karena doa jemaah. Ustaz ini jangan sampai tidak datang. Makanya didoakan oleh jemaah. Pokoknya kalau seandainya dari Facebook ada tadi Acu Arbi bisa jadi hubungi. Acu Arbi bisa jo seandainya apa melaporkan link ke buya kita. Itulah masuk segmen terakhir, Cik. Ojo, kalau ngubungin Ojo Arbi bisa menjadi asisten mendampingi. Boleh Ojo. Ataupun melalui tim kita. Kita kan punya tim. Ada tim ya. Jadi bisa melalui tim kita, tim editor YouTube-nya. Kemudian bisa juga melalui tim kita satu lagi dia yang bernama Hasbi. Kemudian satu lagi tim kita yang selalu aktif bersama kita juga. Kemanapun saya berdakwah itu ada namanya Ilham Muhammad Akbar ya. Ilham Muhammad Ramadan. Itu tim kita juga dan bisa melalui nomor HP mereka bisa dihubungi. Pokoknya enggak payah gini lah kalau media online. Sosial ada. Pokoknya cari aja Ustadz Faisal Mar'i UFM. Jadi Buya, terima kasih banyak Buya. Kita langsung masuk segmen terakhir Buya. Ya, tibanya kalau ada Cu Harbi sama Cik Fira salah, kami mohon maaf ya, Cik. Insya Allah bersua di minggu depan kita ya, bersua Cik. di minggu depan. Kita akhiri tadi dengan buka tadi dengan salam, Cik. Kita tutup pula dengan salam. Wabillahi taufiq wal Taufiq wal hidayah. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.